Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah dari kelas 6 BRJ. Sini saya akan menjelaskan visual latar belakang judul penelitian. Itu judul saya, pengaruh media sosial TikTok terhadap minat belajar siswa kelas 7 SMPN 1 Tembilahan. Alasan saya memilih judul ini dikarenakan judul tersebut berangkat dari suatu masalah yang terjadi di lokasi penelitian yang diteliti, sehingga dari masalah tersebut saya merumuskan judul ini. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari tempat penelitian menunjukkan bahwa masalah ini prevalensinya paling tinggi. Selain itu juga judul ini masih terbilang cukup ramai diberitakan. Di era teknologi ini sangat dibutuhkan pembelajaran yang unik dan dapat menarik perhatian dan minat belajar siswa. Media pembelajaran yang membuat pembelajaran lebih menarik, minat belajar peserta didik sangat penting. Karena itu merupakan dorongan dari dalam diri sendiri seorang individu atau peserta didik untuk melakukan sesuatu yang dia senangi. Banyak cara untuk menemukan minat belajar bagi peserta didik di era zaman teknologi yang semakin berkembang pesat. Dengan menggunakan berbagai macam media sosial, salah satu manfaat dari media sosial bagi peserta didik yaitu untuk memperluas jaringan pertemanan tanpa harus bertemu secara langsung, dan peserta didik juga dapat menambah wawasan mereka dalam bersosialisasi di media sosial yang bisa menumbuhkan minat belajar bagi peserta didik. Media sosial ini digunakan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet dengan menggunakan media sosial TikTok. Media sosial TikTok adalah sebuah aplikasi terkini yang sangat ramai digunakan orang-orang. Aplikasi TikTok bukan hanya digunakan di negara Indonesia saja, tetapi media sosial TikTok ini juga banyak digunakan oleh negara-negara luar juga. Bahkan penggunanya tidak hanya orang dewasa saja yang bisa memiliki akun TikTok tersebut. Anak-anak kecil pun sudah banyak yang memilikinya. TikTok memiliki keunggulan yang disukai oleh peserta didik dengan menampilkan konten yang menarik dan memberikan wadah bagi peserta didik yang mempunyai keinginan dalam membuat video sesuai dengan kreativitasnya. TikTok dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Kehadiran media sosial di dunia pendidikan dapat membantu menumbuhkan minat belajar siswa jika digunakan dengan benar dan tepat, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun pada kenyataannya, pemanfaatan media sosial seringkali disalahgunakan oleh siswa. Minat belajar merupakan aspek yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas, karena minat belajar merupakan stimulus peserta didik untuk tetap terlibat dalam belajar yang didasari atas rasa ketertarikan, senang, dan keinginan siswa untuk belajar. Layanan yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok mendorong peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam pembelajaran, yang berujung pada tercapainya kemampuan belajar yang optimal. Aplikasi TikTok menjadi salah satu aplikasi yang menarik minat, tertarikan, dan banyak digunakan oleh para remaja. Aplikasi TikTok dapat diolah menjadi media bantuan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok yang menarik dan interaktif bagi peserta didik sebagai pengguna. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dilakukan, siswa merasa TikTok memiliki varian fitur menarik dan merasa terhibur saat memainkan media sosial ini, bahkan sampai lupa waktu karena keasikan menonton video-video yang ada di TikTok tersebut. Namun ada juga beberapa dari peserta didik yang mengaku cukup tahu dengan aplikasi tersebut karena takut jika sudah memainkannya akan lupa dengan waktu belajar. Demikian pula dipertegas oleh guru yang mengatakan bahwa kehadiran media sosial seperti TikTok ini untuk kalangan
peserta didik memiliki lebih banyak dampak negatif daripada positifnya, apalagi terhadap minat belajar. Karena TikTok ini apabila sudah kecanduan akan membuat siswa menjadi malas belajar. Jadi, keberadaan media sosial TikTok ini membuat peserta didik lalai. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya nilai akhir peserta didik pada mata pelajaran yang beliau ajarkan. Dari 55 siswa yang terdiri dari 2 kelas, ada 25 siswa yang nilainya di bawah 70. Meskipun banyak hal yang juga menjadi penyebabnya, kemudian penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat membantu konsentrasi belajar sehingga harus diberi ketegasan baik dari pihak orang tua maupun guru. Untuk mempertegas berbagai persoalan tadi, studi pendahuluan juga dilakukan melalui telaah hasil penelitian terdahulu. Media TikTok digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia karena dianggap menarik dan interaktif karena fiturnya yang sangat beragam. TikTok juga dianggap mampu meningkatkan kreativitas siswa, lebih-lebih generasi Z. Penggunaan TikTok membantu guru dalam mempermudah pembelajaran. Deduktif, penjelasan umum dan kasus. TikTok merupakan suatu aplikasi yang menyediakan tayangan video pendek yang dibuat dengan minimal durasi 15 detik hingga 3 menit yang di dalamnya berisi berbagai macam konten yang dibuat oleh para penggunanya dan didukung dengan background berbagai macam jenis musik. Adanya aplikasi TikTok ini menimbulkan berbagai macam dampak yang terjadi pada para penggunanya, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Perilaku belajar adalah suatu aktivitas yang terjadi pada saat proses belajar berlangsung dan di dalamnya terjadi berbagai macam respon yang berbeda dan dialami oleh setiap individu. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku belajar, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu seperti lingkungan sekitar tempat tinggal. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, adanya aplikasi TikTok ini memberikan dampak yang terjadi pada setiap individu yang menggunakannya, termasuk dampaknya terhadap perilaku belajar siswa yang dapat membawa dampak positif dan dampak negatif. Contoh kasusnya, perubahan perilaku belajar siswa sebelum menggunakan aplikasi TikTok dan setelah menggunakan aplikasi TikTok. Yang pertama, semenjak mengenal aplikasi TikTok, mereka merasa waktu belajar mereka menjadi berkurang. Sering merasa malas ketika belajar. Mereka merasa ketika menggunakan aplikasi TikTok sering menunda-nunda waktu belajar mereka untuk bermain aplikasi TikTok, menjadi kurang konsentrasi ketika belajar, dan merasa malas untuk melakukan berbagai aktivitas mereka. Yang kedua, berpendapat bahwa ia merasa ada perubahan perilaku belajar semenjak ia menggunakan aplikasi TikTok. Dari yang tadinya ia merasa lebih rajin dalam belajar, ketika telah menggunakan aplikasi TikTok, ia merasa waktu belajar ia di rumah menjadi berkurang, kecuali ketika ingin ada ujian. Barulah ia belajar dengan giat kembali. Yang ketiga, mereka merasa tidak ada perubahan perilaku belajar dari sebelum menggunakan aplikasi TikTok ataupun sesudah menggunakan aplikasi TikTok. Mereka mengaku tetap melakukan aktivitas belajar seperti biasanya ketika sebelum mengenal aplikasi TikTok.